Alhamdulillah kolang-kalingnya sudah bersih, keset, tanpa bau dan siap dipadu dengan bahan makanan yang lain untuk dijadikan kolak, es teler dan lain-lain. Apabila kolang-kalingnya fresh, bersih, tanpa bau, pasti menambah selera makan kita dan menjadikan bulan puasa kita makin berkesan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbok Jar, masih di suasana bulan Ramadan, dan tak lupa Mbok Jar mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kita yang menjalankannya. Dan kali ini Mbok Jar ingin berbagi tips bagaimana membuat kolang-kaling yang mau kita olah itu bebas bau dan juga keset. Ini adalah kolang-kaling yang barusan Mbok Jar beli dari pasar. Warnanya putih pucat dan baunya agak menyengat karena saat dijual di pasar itu dikasih air. Jadi biasanya kolang-kaling yang dijual di pasar-pasar itu baunya sangat kecut dan sedikit berlendir. Mungkin ini karena biasanya kolang-kaling didatangkan dari luar kota yang cukup memakan waktu dalam perjalanan, dan saat di pasar biasanya disimpan dalam rendaman air. Untuk menghilangkan lendir dan juga bau asam pada kolang-kaling, selain yang Mbok Jar bagikan tipsnya pada tahun lalu, sekarang Mbok Jar ingin berbagi kembali tips serupa, tetapi ini menjadikan kolang-kaling lebih keset dan juga bebas bau. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak tips dari Mbok Jar berikut ini. Semoga bermanfaat. Yang harus kita siapkan adalah ini kolang-kalingnya ya. Dan ini adalah air cucian beras yang pertama. Sedikit gak apa-apa ya, yang penting masih kental. Nah, dan ini adalah air kapur sirih. Kalau misalnya pemirsa nggak tahu kapur sirih itu apa, ini adalah gamping yang direndam dalam air, dan biasanya orang zaman dahulu tuh untuk minang ya, atau untuk makan sirih. Nah, ini direndam dan nanti diambil airnya yang bening saja. Sebelumnya kita cuci dulu ya kolang-kalingnya sampai bersih. Mula-mula taruh kolang-kaling dalam saringan, kemudian guyur dengan air mengalir sambil diremas-remas agar lendirnya sedikit berkurang. Mencucinya sampai benar-benar bersih ya pemirsa. Kemudian ditiriskan dan dipindah dalam wadah yang agak besar. Lalu diberi air secukupnya sambil diremas-remas. Kalau perlu dibuang sekali lagi airnya sampai yakin airnya benar-benar bening ya. Kemudian setelah bersih seperti ini, baru dikasih air cucian beras yang pertama. Usahakan airnya bisa merendam seluruh bagian kolang-kaling ya pemirsa. Setelah itu tambahkan air rendaman kapur sirih yang sudah mengendap dan tampak bening seperti ini. Tambahkan secukupnya, kemudian diaduk-aduk sampai benar-benar merata. Nah, kolang-kaling ini siap direndam setengah sampai 1 jam ya pemirsa. Kalau ada waktu longgar, direndam 2 sampai 3 jam malah lebih bagus. Nah, ini kolang-kaling yang sudah direndam 1 jam dan Mbok Jar bersiap mencucinya untuk segera dimasak. Nah, mencuci kolang-kaling ini tidak harus berapa kali ya pemirsa. Dikira-kira saja sampai benar-benar larutan air lerinya ini benar-benar bersih. Jadi harus dibilas berkali-kali sambil terus diremas-remas. Perbedaannya sangat terasa pemirsa, setelah dikasih air kapur sirih, kolang-kalingnya benar-benar keset. Apabila pemirsa penasaran, boleh mencobanya dan bisa dipraktekkan sendiri ya. Betul apa tidak, menggunakan air kapur sirih itu bisa bikin kolang-kaling keset. Dan kalau misalnya ada pemirsa yang bertanya-tanya, apa nggak bahaya Mbok Jar memakai air kapur sirih untuk merendam? Tentu saja tidak ya, karena ini cuma untuk merendam dan menghilangkan lendirnya. Kan setelah direndam dibilas berkali-kali sampai bersih. Nah, kalau misalnya kolang-kalingnya belum yakin keset bener, bisa ditambahkan air kapur sirih sekali lagi, kemudian dibilas kembali. Nah, membilasnya nggak cukup sekali 2 kali ya pemirsa, harus benar-benar bersih. Sangat jauh berbeda dengan kolang-kaling yang baru dibeli dari pasar tadi.
Ini bisa dipraktekkan oleh sahabat-sahabat Mbok Jar di rumah bagi remaja putri dan ibu rumah tangga khususnya. Kalau sudah bersih begini, kolang-kaling siap dimasak menurut selera. Bulan Ramadan atau bulan puasa identik dengan kolang-kaling ya pemirsa. Biasanya dibikin kolak, dibikin es teler, untuk campuran es buah, untuk manisan, dan untuk dibikin salad buah juga bisa. Nah, setelah dicuci bersih seperti ini, kita tinggal merebusnya dengan memberikan daun pandan secukupnya dan dikasih daun jeruk yang sudah diambil tulangnya. Dengan demikian, kolang-kaling nantinya bebas bau, fresh, kenyal, dan juga lezat. Selain lezat, kolang-kaling juga sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita karena kaya nutrisi dan juga vitamin. Sekarang Mbok Jar bersiap memadukan kolang-kaling ini dengan labu kuning dan juga pisang kepok untuk dibikin kolak. Pasti rasanya akan benar-benar nikmat. Selamat mencoba. Semoga tips dari Mbok Jar ini memberi manfaat untuk pemirsa di rumah. Lebih dan kurangnya Mbok Jar mohon maaf. Untuk yang baru menemukan channel Mbok Jar, mohon dukungannya dengan cara like, share, dan subscribe agar Mbok Jar makin semangat bikin konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.